Assalamualaikum Sobat Misteri Pesugihan. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kembali bersama saya tentunya di acara Misteri Pesugihan. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang misteri pesugihan, di mana cerita ini yang diambil dari sahabat saya sendiri yang mengalami kejadian yang aneh yang menyangkut dalam cerita misteri pesugihan. Seperti apa kisahnya? Simak terus di acara Misteri Pesugihan. Sebelum saya bercerita, seperti biasa, saya akan memberikan sebuah nama samaran agar mudah untuk menceritakannya. Nama samaran yang saya akan berikan ialah Yanto. Pada suatu hari, Yanto telah menceritakan kisah hidupnya kepada saya tentang kejadian yang telah beliau alami. Awalnya Yanto mempunyai problem dalam rumah tangganya. Di sore hari Yanto bertengkar sama istrinya. Dan setelah pertengkaran itu terjadi, singkat cerita di waktu pagi. Di pagi hari temannya mengajak Yanto untuk pergi memancing. Yanto pun mengikutinya daripada Yanto di rumah bertengkar sama istrinya. Yanto pun mengikuti temannya untuk pergi memancing. Yanto dan temannya pun pergi membawa sepeda motor masing-masing. Dan setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di tempat mancing tersebut, yaitu di sebuah sungai yang besar. Yanto pun mengobrol sama temannya, dan ia pun bercanda karena untuk menghilangkan beban pikirannya tentang rumah tangganya itu. Dan setelah lama, Yanto dan temannya memancing di tempat itu. Tidak ada ikan yang menyambar umpannya sama sekali. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpindah tempat ke tempat yang tidak jauh dari tempat yang semula. Dan sebelum mereka berpindah menjelang waktu asar, mereka pun melewati sebuah perkampungan. Ia menuju tempat pohon besar yang sangatlah rimbun di tepi sungai tersebut. Dan ada warga yang memberitahu jika tidak boleh mendatangi tempat yang mereka tuju. Seorang warga pun melarangnya karena tempat itu adalah tempat ritual pesugihan. Dan setelah warga memberitahu, teman Yanto pun takut tidak untuk pergi ke tempat tersebut. Namun Yanto memaksa karena ia ingin menghindari dari pertengkaran bersama istrinya di rumah. Setelah Yanto tiba di tempat tersebut pun banyak sesaji-sesaji yang mungkin bekas ritual pesugihan orang-orang yang melakukan di tempat tersebut. Yanto pun tidak mengambil pusing karena Yanto tujuannya hanya untuk memancing dan menghindari pertengkaran bersama istrinya di rumah. Yanto pun memancing sendirian di tempat tersebut. Dan setelah beberapa jam menjelang waktu maghrib, Yanto mengalami kejadian yang sangatlah aneh di tempat tersebut. Dibilang mimpi, ia tidak tidur. Dibilang nyata, ia seperti mimpi karena tempat tersebut adalah sebuah pohon besar di tepi sungai tersebut. Yang Yanto lihat ialah sebuah keraton yang mewah, banyak harta, dan makanan-makanan yang banyak, dan banyak dayang-dayang di tempat tersebut. Yanto pun mengikuti ajakan dayang-dayang tersebut. Yanto pun masuk ke dalam keraton tersebut, dan Yanto pun melihat orang-orang di dalam penjara seperti kerja rodi.
Mereka berteriak meminta tolong pada Yanto. Namun, apalah daya, Yanto pun tidak bisa untuk bicara karena Yanto sebenarnya masuk dalam alam gaib dibawa siluman pesugihan. Yanto pun ditawari makanan-makanan yang enak-enak, buah-buahan, harta-harta. Bahkan ada satu dayang yang mengajak ia menikah. Yanto pun ingat, meskipun Yanto sedang bertengkar sama istrinya, Yanto masih ingat bahwa ia mempunyai seorang istri. Yanto pun menolak ajakan dayang tersebut. Dan Yanto pun tidak berani untuk mengambil sesuatu di tempat tersebut, seperti memakan suguhan yang mereka suguhkan kepada Yanto. Yanto pun sangatlah bingung karena Yanto tidak merasa tidur dan bukan sebuah mimpi. Itu seperti nyata karena Yanto sedang memancing. Dan setelah menjelang Isya, teman Yanto pun mendatangi rumahnya untuk mengajak ngopi di rumahnya karena untuk menghibur Yanto yang sedang bertengkar sama istrinya. Namun Yanto belum datang di rumah, dan temannya pun bertanya kepada istri Yanto. Istri Yanto pun menjawab, dari pagi sampai sekarang ia belum pulang. Teman Yanto pun tak kaget karena Yanto sudah malam belum kunjung pulang. Teman Yanto pun berpamitan kepada istrinya dan ia mencari Yanto ke tempat tersebut. Teman Yanto pun meminta antar pada warga yang bertempat tidak jauh dari tempat tersebut. Dan warga pun bersedia untuk mengantar teman Yanto untuk mencari keberadaan Yanto. Mereka pun beramai-ramai untuk mencari Yanto. Dan setelah di tempat tersebut, teman Yanto pun melihat bahwa Yanto sedang duduk menyender di sebuah pohon yang besar tersebut dalam keadaan seperti tidur. Warga-warga pun berusaha untuk membangunkan Yanto. Warga pun mengangkat tubuhnya, membawa ke rumah warga. Yanto seperti orang mati. Dan setelah sekian lama, akhirnya Yanto pun membuka matanya. Ia pun tersadar, sedang dikerumuni oleh warga-warga di rumah warga tersebut. Yanto pun langsung kaget, dan ia langsung bergegas untuk pulang karena merasa takut di tempat tersebut. Awalnya Yanto tidak percaya kalau tempat tersebut tempat yang sangatlah angker dan tempat ritual pesugihan. Dan setelah kejadian itu, Yanto pun percaya kalau alam gaib itu ada. Lalu Yanto pun pulang bersama temannya, dan temannya pun berterima kasih kepada warga sekitar di tempat tersebut. Dan singkat cerita, setelah di rumah, Yanto pun bercerita kepada temannya itu. Yanto akan dijadikan tumbal di tempat tersebut jika tidak ditolong oleh warga dan temannya itu. Maka dari itu, janganlah sesumbar di tempat-tempat yang angker menurut warga-warga sekitar. Karena siluman, dedemit, dan jin itu ada nyatanya. Percaya atau tidaknya tergantung kepada pendiriannya masing-masing. Sekian dari kami, cerita yang bisa saya ceritakan tentang kisah hidup pribadi beliau. Ikuti terus di acara Misteri Pesugihan yang ada di channel Yudin Bule. Dan kami pun mohon undur diri. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.